Sebelum ke materi, di sini saya memaparkan diagram sistem akuntansi yang meliputi dokumen sumber, jurnal, buku besar, neraca lajur, laporan keuangan. Organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Formulir sendiri merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Formulir disebut dokumen karena peristiwa yang terjadi dalam organisasi direkam atau didokumentasikan di atas secara kertas. Formulir disebut media karena formulir merupakan media untuk mencatat peristiwa dalam organisasi ke dalam catatan. Contoh-contoh formulir yaitu formulir faktur penjualan, formulir jurnal, formulir rekening buku besar, dan lain-lain. Formulir faktur penjualan meliputi nomor formulir, tanggal, nomor urut, kode barang, nama barang, satuan, harga satuan, kuantitas, jumlah harga, nama pramuniaga, kode pramuniaga. Di sini tertera formulir penjualan. Selanjutnya ada contoh formulir jurnal penjualan. Contoh formulir jurnal penerimaan kas. Contoh formulir jurnal pengeluaran kas. Yang terakhir, contoh formulir rekening buku besar. Jenis-jenis formulir. Yang pertama ada formulir satu set, yang dimana formulir dalam beberapa rangkap dengan isi yang sama, contohnya faktur penjualan. Yang kedua ada formulir continuous, yang dimana beberapa lembar dibatasi perforasi, contohnya printer komputer. Yang ketiga ada formulir tanpa karbon, contohnya tiket pesawat. Yang keempat, formulir dengan tinta magnetis, yang dimana dapat dibaca oleh alat input untuk langsung diproses oleh komputer. Yang terakhir ada formulir optikal karakter, yang dimana dalam bentuk angka dan huruf. Kegunaan formulir: yang pertama untuk menentukan hasil kegiatan, yang kedua untuk menjaga aktiva-aktiva dan hutang-hutang perusahaan, yang ketiga untuk memerintahkan suatu pekerjaan, yang terakhir untuk penyusunan rencana kegiatan, penilaian hasil, dan penyesuaian rencana. Penggolongan formulir. Formulir menurut sumbernya yaitu formulir yang dibuat dalam perusahaan digunakan untuk intern dan disimpan dalam perusahaan, contohnya kartu jam kerja, memo, kredit atau debit. Selanjutnya formulir yang dibuat dalam perusahaan dan dikirim kepada pihak luar perusahaan, contohnya faktur penjualan, bukti kas keluar, surat order pembelian, dan lain-lain. Selanjutnya formulir yang diterima dari luar perusahaan, contohnya faktur pembelian, surat order dari pembeli, atau rekening koran bank. Formulir menurut tujuan penggunaannya, yaitu formulir yang dibuat untuk meminta dilakukannya suatu tindakan oleh unit organisasi lain, contohnya bukti permintaan dan pengeluaran barang dari gudang. Selanjutnya formulir yang digunakan untuk mencatat tindakan yang telah dilaksanakan, contohnya faktur pembelian, faktur penjualan, atau kartu jam kerja. Prinsip formulir. Yang pertama, pemanfaatan tembusan atau kopi formulir. Yang kedua, penghindaran duplikasi dalam pengumpulan data. Yang ketiga, rancangan formulir yang sederhana dan ringkas. Yang keempat, unsur internal cek dalam merancang formulir. Yang kelima, nama dan alamat perusahaan pada formulir. Yang keenam, nama formulir. 7. Nomor identifikasi pada setiap formulir. 8. Formulir besar. 9. Pencetakan garis pada formulir. 10. Pencantuman nomor urut cetak. 11. Rancangan formulir yang hanya memerlukan pengisian tanda, centang atau kali, atau dengan mencantumkan jawaban ya atau tidak. 12. Formulir ganda. 13. Pembagian zona. Yang terakhir tertera transaksi, dokumen sumber, dan dokumen pendukung yang bersangkutan.